Lili, lili, saling lili. Bukain dari kopi. Ya rada terselip ya. Kebayang kopi. Dibuka setelannya coba. Gagal ngene iki, guys. Hampir semua Jupiter itu kayak gini. Jupiter ini ya. Robot. Oke guys, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di video sebelumnya, pada hari ini saya menyampaikan nanti masuk ke tahap analis awal untuk Jupiter ini sesuai dengan antrian ya. Untuk motor yang lain dalam proses analis akhir, yaitu untuk memastikan setelan, settingan, dan pembongkaran kita sudah aman. Dan ini baru kali pertama kita bongkar atau di bengkel kita ini. Permasalahannya adalah selip dan tenaganya ambos serta karbunya katanya nyendat-nyendat sebagaimana yang tertulis di dalam lembar keluhan. Dan di sini kita akan mulai analis dari tahap pertama. Satu, yang pertama businya di sini odek-odek begini guys. Nah, kita lepaskan dan dia kayak nggak dipasang nih. Bisa diputar pakai tangan kayak begini. Dan dia ngedratnya nggak maksimal. Businya pakai champion punya sampai karatan kayak begini. Dan ujung elektrodanya masih layak saja sih. Tapi ini nanti diganti aja ya geng, daripada dipakai lagi. Saya tidak tahu motor ini ngebul apa tidak. Jadi kita akan fokus untuk memperbaiki engkolnya dulu biar bisa dihidupin guys. Karena starternya nggak kuat. Akinya ngedrop apa kayak gimana. Atau kita pinjam aki dulu ya untuk dengar suara mesinnya. Soalnya kalau nggak dengar mesinnya kayak gimana nanti pekerja dua kali. Cek busi dulu bos. Nanti pinjam aki untuk ngangkat starter aja dulu. Oke, businya aman-aman saja bos. Kita pasang lagi ya. Pokoknya harus dengar mesinnya dulu bos. Main bongkar aja tanpa dengar suaranya nanti bakal jadi hal yang mengerikan. Terlebih lagi saya melihat anggarannya kayaknya nggak maksi. Lebih baik cari yang penting-penting dulu. Mana yang bakal harus diganti dan mana yang masih bisa dipakai. Nah, di sini kita pinjemin aki dulu guys. Untuk starternya gue pengen denger suara mesinnya kayak gimana. Sudah. Wih, langsung treng. Gurih sekali suaranya. Tik 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 tik. Ntar biar rada anget dulu. Ini langsung blebek kalau digas ya bro.
inginmu. Oh, berebut di awal. Iya. Oh, nggak enak banget serius. Ini coba filternya dibuka aja. Kopok. Tak. Coba pasang lagi filternya. Ini suara setang seker, bos. Suara setang sekernya bunyi, bos. Giginya masukin. Gigi masuk masih bunyi ya. Fix suara setang seker. Ini ntar lama-lama tambah parah nih. Kalau dingin kedengaran banget, letak. Ntar makin panas makin berkurang dia. Nah, sampai di sini kedengeran. Kita coba kopling. Oke, cukup, ready, netralin. Oke, di sini untuk bagian kopling kelihatannya ini masih belum lama ditangani. Tapi kita cek aja ya. Tapi suara tek-teknya di tengah. Kemudian klepnya bocor nih parah. Kampas koplingnya itu di one way-nya. Sama rumahan koplingnya yang di sini itu dia trouble nih. Kan tipe kampasnya emang rewel nih yang ini nih. Tapi one way-nya bermasalah, bos. One way-nya ikut-ikut selip dia. Di bagian kopling sebenarnya nggak terlalu bersuara sih ini. Udah halus suaranya koplingnya. Tapi suara tek-teknya dari tengah sana. Terus di bagian sini juga bunyi-bunyi. Oke, cukup. Nah, BTW ini kalau mau sampai belah mesin kita tanya dulu nih anggarannya. Dit, ini anggaran berapa, Dit? Belah mesin soalnya. Kalau tahu anggarannya kan ntar kita bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan budget. Soalnya suara tek-teknya sih nggak begitu berpengaruh. Tapi berisik suara tek-tek. 800.000. Alamak. Di 800.000 mana cukup ya. Belah mesin jasanya saja 300, sisa duit 500 belum ini nanti pistonnya kayak gimana, anjay. Ya sudahlah, bodo amat sama suara tek-teknya. Kan suara setang itu. Kalau ganti setang ganti laker, bos. 300, setang dan laker 250 ribuan lah. Sudah 550.000. Sisa uang tinggal 250.000. Oli per pak, seal clap, belum pistonnya kayak gimana? Nyam. Oke. 800.000, bos. Kita mau ngapain nih? Udah bersihin ruang bakar,
sekur, seal clamp, gitu aja. Olinya cuy. Waduh. Bautnya baru-baru ini, bautnya baru-baru. Nah, di sini nggak ada bautnya satu. Kendol ini, Pak. Olinya banyak campuran logamnya, bro. Filternya cuk, anjing. Filternya kok gini ya? Jebol, Pak. Filternya, Pak. Ini filter 5.000-an kayaknya ini. Buang ah. Udah jadi penyakit. Aduh. Ini ada karetnya, Pak. Nah, tuh. Tuh, udah duit tuh. Ya. Geser lagi. Baru, guys. Hai. Waduh. Apaan nih? Wele. Aduh. Ini gimana ceritanya ini, Pak? Hasilnya ketinggalan di sini. Hasil baru ini. Ya. Ini nih. Harusnya di sini. Waduh. Copot dia. Ini bekasnya lepas mur dia. Ini murnya lepas menghantam ke sini ya kan. Waduh. Serem sih. Ini olinya nggak sampai ke setang ini ceritanya tadinya ya, Bos. Jadinya kayak gini. Awas ya tangannya ya. Saya mau lihat ini ngegol apa enggak. Anjay. Ini ngegol, Bos. Aduh, parah. Ini ngombak juga nih. Onyong. Ini asnya bengkok ini. Kalau dia sampai begini-begini. Nah, kalau kayak gini nih, pengen kagak selip. Aduh, maaf kata ya. Berat ini mah. Ini dipaksain juga nggak sembuh gitu loh. Ini rontok, koplingnya rontok, bawaannya rontok mulu, terus diganti berapa kali juga kayak gitu-gitu terus. Bautnya belum. Cepat lang, Bos. Borgasnya 3. Tuh, jatuh. Ntar olinya ada pernya ya itu. Ini kampas kopling baru, Bos. Nah, tuh original baru. Ininya kemakan, Bos. Nih. Oke, cerita dulu ya. Ini mungkin kemarin pakai racing dia, bekas kopling tangan ini motor. Nah. Ini kemakan, Bos. Aus dalam banget ini. Ya. Ini harusnya datar, tidak jelegong seperti ini. Ini sederhananya si daging kampasnya masuk ke sini, plat besinya kesenggol sama yang ini. Ya jelas selip lah. Ya itu dibubut, Mas Bun. Lah, kalau ini dibubut nanti jaraknya makin menjauh. Maka kampas koplingnya harus diganjel. Kalian mungkin berpikir simpel lah, ini tinggal dibubut aja beres, dimulusin. Iya. Tapi kan ketebalannya jadi berubah. Dia jadi lebih tipis. Otomatis
ini harus nambah daging kampas koplingnya, karena ininya lebih tipis gitu loh bos, tidak gampang-gampang gitu. Ntar selip aja nggak kelar. Kalau main bubut gitu harus ada penyesuaian, kampasnya ditambahin. Tapi kalau ditambahin satu ketinggian, ditambahin setengah ya bisa. Cari bekasannya, dibabat, amplas halus, nanti dobelin. Tinggal nanti pegasnya ketinggian ini karena ausnya tipis bos, jadi ini di sini kan ausnya berapa 0, sekian mili, maka nambahnya harus sama. Kalau dipaksa tinggi ntar ininya ngejeplak, ngerti nggak? Ini kan pegasnya model gini, plat matahari, ngejeplak. Nah, terus ini payung koplingnya, anjay, ini nih asnya bengkok mas. As rumah koplingnya, kalian tadi lihat nggak? Di kecepatan mesin tinggi emang kayak gitu, tapi masnya bisa lihat ini ngoyok, ini asnya bengkok. Kenapa? Dipalu. Oke, selamat. Nah sekarang gue tunggu nih sama orang yang ngebilang aduh gue nggak ngomong apa-apa bos. Tinggal gantilah masa dibubut ya kan, opsi. So itu namanya opsi, pilihan. Mau kalau dibubut nggak jadi gitu, kalau diganti kan duit. Nah ini paluannya mantap. Ini as tergolong panjang ya. As kopling itu panjang pada tipe Yamaha punya. Ya sebenarnya ini terpanjang. Kalau Honda agak lebih ke belakang sedikit. Lebih tinggi ini daripada ini. Tapi pada Yamaha ini lebih tinggi ini daripada ini. Nah tuh. Pantesan tadi ngoyok. Giginya masukin, putar belakang rodanya. Putar. Itu nggak kelihatan mamang. Putar lagi lebih kencang dikit. Ngegol bos. Kalau saya ngelihatnya ngegol, nggak tahu nih kameranya. Terus putar. Lebih cepat lagi. Ngegol. Tuh. Onyel. Ngegol dikit sih. Tapi jadi banyak. Hop. Karena ini harus senter sempurna ya, Pak. Kalau sedikit di mata kita ketika putaran mesin dia gini. Tadi waktu mesinnya dibunyikan, kan ini kelihatan gini kan. Nyok. Nah, onyok-onyoknya ini nih bikin kampas boros. Aduh, kacau balau ini. Penahan kopling sama mur 19. Mur. Di sini pecah, cuk. Walah. Di sini cumpril ini. Wah. Ini kenapa nih? Wah, ini compel nih. Nggak tahu compel kenapa. Mana kendor lagi. Tak kira kenceng banget. Kan saya udah bilang di bagian kopling itu masih baru-baru guys. Jadi di sini nggak terlalu bersuara. Yang jadi soal itu kan masalah di anunya. Masalah di selipnya. Dan kalau kayak gini sih nggak usah kampas racing bos, kampas original aja pasti habis dia tuh. Kalau tutupnya masih ori. Hati-hati. KW semua bos. Ini KW juga bos. Ada per menculat, ada per satu lari. Cari nanti ya. Nah ini masalah selip engkolnya di sini bos. Selip engkolnya di sini masalahnya bos.
spare-nya kayak gini ya. Tadi lari tuh satu. Nah, betengan pelornya udah kena ini bos, jadi dia selip. Namanya selip cage koplingnya. Nah, selip cage kopling maksudnya di sini bos. Yang jadi soal itu di sini. Jadi tak dudukan pelornya kalau bukan original itu suka kayak gitu. Jadi di sini jika ini bukan ori itu tidak sesuai. Jadi melosot terus bawaannya. Gitu maksud saya. Nah, di kampas manualnya itu gampang sih kalau kampas manual selip engkol gitu. Tapi selip cage itu susah. Ini kan selip cage. Cage itu tadi kopling one way-nya, bos. Agak susah. Ya, tantangan berat ini. Nah, ini oblak bos. Lar krukasnya nih yang nambah-nambahin suara dek 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 gitu. Terus kita coba lagi ya. Kedengeran kan suaranya dari dalam sana? Karena apa? Kekurangan suplai oli yang menuju kepada kruk as tadinya. Efek dari seal yang terlepas dari dudukan baknya. Ingat, pompa oli di sini. Dia menghisap oli naik ke sini, lalu mengeluarkannya lewat sini, lalu menuju ke bak. Dari bak ke sini, lalu ke sini, menuju ke dalam sini. Nah, karena di sini tadi sealnya itu terlepas, otomatis olinya keluar ke samping, tidak ngedorong ke dalam sana. Dan ini terjadilah kerusakan setang dan lakernya. Nah pak, kekurangan oli pak ceritanya. Tuh. Lah, soalan-soalan yang lain juga di sini. Kamu bisa lihat nih. Di sini tuh kekeringan bos. Kok bisa kekeringan gitu? Iya, masalahnya kenapa? Nih, olinya kan di sini bos, di lubang yang ini. Jadi oli dari sini itu terbagi buat setang sama buat kopling. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, katakanlah kayak begini ya. Ntar saya susun lagi biar enak. Gini, set. Lalu begini, set. Ya pak ya. Lalu cagenya. Nah, ini di sini bos. Nah, ini di sini bos. Nah, oli itu berada di aluran yang sini, membasahi bagian hubungan bosing yang ada di sini. Ntar bosingnya. Nah, bosingnya ini ada lubangnya bos. Tuh, dia di sini. Nah, ini terkoneksi sama lubang-lubang di sini. Lalu dia akan keluar di sini bos. Ya. Tuh, ngebasahin oli di bagian sini dalamnya. Terus depannya tuh ditutup pakai ring. Set, terus dibaut, dimur. Set. Otomatis oli nggak akan keluar ke depan sini, bos, karena tertutup dia sama ring dan murnya. Nah, oli tadi akan membasahi ke bagian sini, bos. Ke bagian sini, keluar di sini, membasahi cagenya, bos. Ya, cagenya itu kena oli dulu, bos. Tujuannya agar logamnya itu yang bergesekan pertama tidak mengalami kehausan ekstrim, ya kan? Lalu dia akan keluar ke sini. Karena di sini nekan terus, bos. Jadi oli akan mengalir lewat sini lalu ke sini dan kena kampas koplingnya, bos. Di sini cage barunya langsung bermasalah, apalagi ini barangnya non original. Otomatis di sini lekukannya akan bermasalah. Karena mengalami gaya gesek secara kontinu. Kalau nggak pelornya yang kalah ya dudukan ininya jadi lebih jelegong-jelegong dan buat dia itu nggak bisa bekerja secara maksimal. Bakal jadi selip-selip terus bos, kasusnya kayak begitu. Gara-gara oli nggak lancar, rusaknya bakal kemana-mana. Horor kan? Nah, di sini kalian lihat lalu ini dipasang, des ditutup ring oli nyebar ke sana biar. Nah, lubang-lubang yang ini dibuat itu untuk membuang olinya. Jadi oli yang mengalir membawa kotoran kampas kopling ini akan terbuang melalui lubang-lubang yang ini yang berada di sudut-sudut sampingnya, bukan di bagian depannya. Kenapa tidak ditaruh di sini? Karena tujuannya di sini harus tetap mendapat pelumasan sesuai dengan gaya putar mesin yang akan menciptakan gaya sentrifugal pada media yang ada di sini, lalu akan terkena minyak.
Nah, makanya ini dibikin di sudut yang tidak benar-benar horizontal ataupun vertikal pada titik lurus tumpuan daripada poros sengkolnya. Sehingga yang terlontar ke sini adalah media yang lebih berat. Apa yang lebih berat daripada oli adalah residu. Residu itu apa? Kotoran oli itu sendiri, guys. Jadi benda lain selain oli itu akan dianggap lebih berat secara hukum fisika. Dan kemudian berdasarkan gaya sentrifugal, hukum gaya sentrifugal itu akan melontarkan lebih jauh dan lebih dulu benda yang lebih berat daripada media yang lainnya. Begitulah hukum gaya sentrifugal. Dan di sini residunya banyak banget sampai menebal dan menumpuk kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat. Set. Ini adalah pertanda bahwa motor ini kekurangan sirkulasi oli yang menuju ke rumah kopling gandanya. Dan dadah, motor bakal selip sampai kiamat. Tuh. Di sini numpuk kotoran-kotoran kampas kopling dan remukan daripada logam yang tergerus oleh putaran itu sendiri. Dan dengan budget yang Rp800.000 kita nggak mungkin banget nih mengganti semua ini, apalagi sampai belah mesin dan ngurusin yang lain. Ini mereknya kalau nggak salah, kalau nggak ada ISO, ini Gunung Kembar, bos, atau merek yang lain. Coba kita cari brandingnya apa di sini. Kalau enggak merek lain lah, pokoknya bukan original. Saya curiga ini merek DDN. Saya rasa iya ini. Mau ngirit malah ngorot ya, jadi boros. Ini untuk masalah selipnya cukup kompleks, dan masalah selipnya itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Terlebih lagi di sini banyak perangkat yang sudah keluar dari standar orinya. Terus di sini lahar mesin tengahnya juga oblak semua. Ini oblak, bos. Ini oblak juga tuh, bos. Kalau kamu nggak percaya nih, coba lihat nih. Cara ngelihatnya kayak gini, bos. Ini memang ada gerakan keluar dan masuk. Nih, Nah, kita belajar memahami tentang gerakan keluar dan masuk. Perhatikan, ini adalah gerakan normal dan wajar, sebagaimana mestinya seperti ini. Kalau ini tidak bergerak, itu malah justru bahaya. Tapi laharnya nggak boleh ikut gerak. Sekarang kamu lihat baik-baik. Nah, adakah kau melihat laharnya ikut gerak di sini? Nah, di sini lakarnya ikut gerak, bos. Kalau di mata saya kelihatan banget ini ikut gerak, tapi di kamera kayak enggak. Nah, nih dia, perhatikan, saya tahan begini. Jadi lahar tengahnya itu gerak kanan kiri, bos. Ini kesalahan atau sudah kerusakan. Sementara rumah bagian luarnya diem aja, tapi tengahnya ikut gerak. Nah, ini rusak. Maka diginiin pasti goyang kerasa. Cuma goyangan ini susah diperlihatkan ya, karena ini bukan goyangan pargo yang bisa dilakukan di tempat umum. Rasa tuh, ongklek. Ini oblak semua, bosku. Kalau seumpama ini dipaksain gini, karapan saya nggak akan lama. Jadi bukan salah saya yang garap, bukan salah saya nangani. Dan nggak maksimal, itu bakal ngerugiin nama saya. Ini sih saran dari saya, mumpung lagi kayak gini, bukan mumpung saya nangani, bukan mumpung ntar duitnya jadi banyak, bukan. Mas bro, kamu ini udah capek masuk bengkel kan? Kamu ini udah lelah juga kan? Motor kamu bolak-balik rusak. Sekarang kalau maksain dengan duit 800.000 tuh, kalau sekarang maksain dengan duit 800.000, ini saya tidak akan turunkan mesin. Jelas budgetnya kurang dan duitnya sangat kurang. Nanti saya perbaiki bagian sininya. Tapi itu hanya akan bertahan cuman maksimum banget 3 bulan, bakal kasus terulang kembali. Nah, saya kasih tahu, habis itu lu mesti keluar duit lagi buat bengkelin lagi. Habisnya lebih banyak. Perasaanmu terganggu, kehidupanmu tidak nyaman, motor bolak-balik masuk bengkel, dan akhirnya dalam setahun keluar duit banyak juga hitungannya. Ingat, motor itu investasi, men, ya. Motor itu investasi, bukan perut. Kalau perut lapar bisa sekarang makan secemil 2 cemil nggak masalah, nanti makan lagi. Tapi kalau servis motor itu jangan kayak gitu, secemil. Yang ada tambah habis banyak gitu loh. Itu sih saran aja, terserah. Tapi nanti seumpama ini tetap mengotot dengan dana segitu, saya akan menyampaikan, motor ini tidak akan tahan lama. Pasti akan lebih cepat rusak. Karena apa? Ini oblak,
Ini oblak apa hubungannya sama kopling selip? Ketika dia oblak Pak, seal tidak akan pernah duduk dengan tenang di baknya. Jadi seal akan bolak-balik copot, seal akan bolak-balik jebol karena dia mengalami gerakan yang melampaui batas tapak duduk daripada sealnya. Ini oblak Pak, ngegol pula. Ketika dibunyikan dia akan goyang. Nanti sealnya itu span Pak, kayak perawan gitu. Bar, mana sealnya tadi? Nah ini Pak, seal, aduh kok nggak kelihatan. Sealnya, bak rumah dudukan sealnya punya bapak ini sudah lower Pak. Ibarat janda ini beranak 9 Pak. Anaknya gede-gede lagi. Waduh, ya kan? Tuh. Jadi dikasih seal dia bakal lepas-lepas. Ini dilem bisa aja. Tapi masalah selesai. Tidak, masalahnya ini ngegol Pak, goyang dia, sehingga ketika sealnya paten nanti sealnya yang jebol. Jadi sama saja nggak ada solusi. Ditamplek aja ntar copot, begitu copot ntar keluar juga tuh olinya. Dipaten pakai lem nanti jebol, sebab dianya mogel-mogel kayak gini Pak. Namanya juga karet ya Pak ya, gampang jebol gitu. Karet apa aja lah, kagak durek, kagak sutra, kagak apa aja. Pokoknya gampang jebol kalau digoyang-goyangnya ekstrim Pak. Karena ini besi Pak, besi sama karet Pak. Jangan disamakan karet punya Bapak, gitu kan. Kalau karet sama daging masuknya ke dalam daging, mungkin nggak jebol Pak. Tapi ini karet Pak, masuknya ke besi, yang ngongkel-ngongkel besi Pak, karetnya jebol. Ini saya ngasih tahu aja dulu nih. Saya belum bongkar depan sini nih. Baru di sini nih. Ya, di bagian sini monggo dipikir. Sekali lagi, bukan saya menolak pegawaian, tidak. Saya hanya memberikan opsi. Satu, saya pelayan masyarakat. Waduh, kayak polisi gue. Bukan. Pelayan servis bengkel ya. Saya melayani pelanggan saya. Saya kasih opsi dan pilihan. Karena di sini terkait nama saya juga nih. Tapi gue bodo amat sih. Masalah nama saya nggak penting ya. Masalah nama saya nggak khawatir. Namanya kehidupan itu akan ada pujian, akan ada makian, itu pasti. Jadi gue cuma mikir lu yang punya motor, biar dandan itu awet, biar dandan itu nggak cepet rusak. Nanti buat cari nafkah itu enak gitu loh. Jadi motor lu enak gitu. Karena nggak bikin pusing, bentar-bentar rusak gitu. Kalau penanganannya kayak gini ya bentar-bentar rusak. Nah ini asnya ngegol juga ini Pak. Tolong bantuin dong sini. Nah diputer nih asnya, kelihatan dia bengkok. Yo, wih tuh ngegol bos. Ini baru kelihatan. Oh di kamera kayak nggak ngegol ya? Embut gini kok ya. Kameranya kena putaran ini. Kok dia muternya ke depan sih Li? Coba diputar ke depan. Dia muternya ke belakang Li. Putar lagi Li. Tuh. Bukan Li, ini masalah ilusi kamera Li. FPS-nya ini masalahnya. Kan cuma 30 fps. Putarannya kenceng banget. Jadi kayak muter balik gitu. Kayak baling-baling helikopter. Enggak. Ini efek kamera ya. Kalau ini goyangannya kecil. Ini agak ngegol. Tapi ini dipakai aja gimana? Oke, nggak apa-apa. Kalau ini dipakai aja nggak apa-apa. Kan ada kuningannya di sini untuk fleksibilitasnya. Lah ini ngegol gimana? Itu masalah sealnya bos. Kalau sealnya sampai nggak bisa normal, olinya nggak bakal sempurna masuk ke sana. Jadi ini harus di center sempurna sampai sealnya diem, nanti oli bisa mengalir lancar. Mau pakai kampas kopling baru kayak apa kayak itu enak. Kalau enggak ini nanti sealnya lepas lagi, kasus lagi, setangnya rusak lagi deh, parah deh. Oke, sampai di bagian ini sekali lagi gue sih tetap garap aja, bukan berkeberatan, bukan berbacot-bacot gimana-gimana, ngeluh enggak. Gue cuman kasih opsi sama lu yang pada punya motor. Kalau dandan motor kasusnya kayak gini, alangkah baiknya itu sekalian, jangan nanggung. Kalau nanggung ntar duitnya tambah banyak, berlipat. Hitungannya dalam setahun habisnya banyak. Mungkin irit hari ini, tapi kalkulasi 1 tahun lu keluar duit banyak. Kita sekarang ke pembahasan masalah yang bikin berbet. Jadi kalau pagi blubak-blubuk kagak kelar-kelar nih. Apa aja masalahnya kita bongkar bagian. Capek juga bacot gue. Li, copot Li. Harbu, lepas. Oh naik 1.500. Oh nonton. Oh, nonton ya bang. Yang punya nonton, yang punya motor nonton bang. Kalem bang.
Ntar bisa naik nih 2,5 juta nih. Ini belum dibuka ini. Oke ya geng, bentar ya geng, saya kerja dulu geng. Bacot terus, kagak dapat duit gue. Seker baru cok. Aduh, seker baru. Kok gini? Aduh, ini serius ini 2,5 juta. Seker baru semua pak. Ini ceritanya pak. Wih, baru cuy. Korterannya mantap. Wah, overshock. Gokil. Pistonnya kayak kecil. Pistonnya dilepas. Oh, tinggal lepas ya. Aduh, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini di dalam. Aduh, pennya udah aus pak, anjay. Piston baru, masa pennya aus, gila apa? Sini mbok dikira saya bohong, ntar dikira asas kebencian ini. Li, iya. Pegang. Aus nggak? Aus. Hah? Yakin? Yakin. Ntar. Mas, bentar mas, bentar. Saya lagi review. Aus nggak Li? Aus. Serius, kamu nggak dibayar kan sama saya untuk bilang aus? Yakin dari hatimu yang paling dalam. Aus itu, sumpah demi Allah. Iya. Kalau lu bohong, lu disambar geledek mau? Mau. Kalau bohong. Itu aus nggak? Kalau bohong nggak apa-apa. Ntar kalau kamu kesambar geledek viral tuh. Ali bohong gitu. Gara-gara main sumpah di bengkel Sibun. Yakin aus ya? Ya. Coba deh tanya sama seniornya tuh, kakak gitu. Kakak senior, ini aus nggak gitu? Aus ya. Nah, belajar itu jangan nanggung. Siapa tahu senior bilang ini nggak aus gitu, kayak netizen tuh, para hamba-hamba DDN tuh. Ini baru cok, kok bisa aus begini? Kalian dilihat pakai mata aja kelihatan loh. Ini barang aus pak, tuh perhatikan. Jadi di sini tuh lebih dalam. Ini kerasa di tangan tuh. Ini barang baru ini, belum lama dari bodinya kelihatan begitu. Ya, nih. Nah, sekarang kita ke bagian yang lain. Satu keluarga ngumpul di sini, cok. Masa sih? 2,5 juta deh nih urusan. Apa daya isinya begini semua. Alah, ini goyang dompet pak, tuh goyang dompet. Udah rusak nih, stangnya rusak lagi mas. Yang tadi suaranya tek nih, tapi rusak didukung oleh kekurangan oli juga gitu. Jadi tidak semata-mata produk ini payah banget, itu enggak. Jadi emang motor ini kekurangan sirkulasi oli yang kepada setang gitu. Jangankan merek beginian, original aja kalau kurang oli ya rusak gitu loh bos. Tapi ini baru kemarin, gila anjir. Kayaknya gitu, saya nggak tahu sih. Mana pennya tadi? Sayang duit ya. Selisih harga berapa sih antara yang ori sama yang beginian? Nggak selisih jauh harganya. Untung sih pakai beginian. Yamaha DDN ini ceritanya, Bo. Tuh, kalian lihat. Tuh, blak dia. Teklok. Kerasa di tangan. Ini bunyi ngitik di RPM tengah. 30-40 itu derik. Ya sudah, Mas. Ini kita hitung anggaran. Kalau ini mau dibelah, ini ganti deh. Saya nggak mau pakai beginian nih. Rusak lagi nanti sini. Ini jangan-jangan saya tadi bilang ori, enggak ori juga. Tapi ini kayak ori sih. Saya kurang paham yang ori sama yang enggak kalau kampas kopling, embalangan kopling manual begitu. Yang ini deh. Kita pastikan noken asnya netral dulu kayak gini ya bos.
posisi udah netral begitu, lalu kita kasih bahan bakar. Nyampe nggak? Pindah. Oh, belum mati lampu. Ah, oh nggak ada listrik. Wah. Lampu udah nyala lampu. Aduh, nggak bisa ngecek ya. Sorry, kompresor kita padam. Ini bocor klepnya, bos. Ya udah, kita pakai konsep manual aja karena nggak ada angin. Fokus mata kalian di dalam sana kayak apa? Aduh, nggak kelihatan. Li, tangan lu lap deh. Bocor kagak gitu. Gampang sih ngecek kayak begitu mah. Iya. Kelihatan lah. Ya, bocor. Coba. Udah pinter sekarang. Basah parah. Bocor ya, bocor parah tuh. Bongkar. Ntar sekur klep. Kita nggak bisa ngetes pakai angin. Anginnya lagi padam listrik. Jadi ini ditangani dulu, di sekur-sekur klepnya, ntar silnya diganti. Di sini pasti bocor. Caranya gini, Li. Jangan miring, Li. Tumpah, Beng. Ini kalau ini lagi banyak bahan bakar bahaya. Kayak gini, kasih korek di sini, cos. Ntar di sini nyala, lup, itu bocor parah. Ini lama-lama habis tuh, bensinnya kan turun kan, tuh meresap dia ke dalam sela-sela sini. Ini klepnya bocor. Ini yang bikin pagi-pagi susah hidupnya. Kemudian noken as. Waduh, noken as imitasi juga. Kalau noken as ori saya paham. Noken as ori itu nggak gini, bos. Ini nggak ori nih. Pemotongan logamnya itu nggak sempurna. Kayak imitasi, pasti imitasi. Saya yakin banget, walaupun saya belum lihat mereknya. Sobat, lihat mereknya apa? Imitasi lagi. Nah, durasi bukaan klepnya sama sih kalau standar. Tahu. Itu merek apa, Li? Ntar tuh tutupin dulu. Tebakan. DDN juga. Nah, ini latih keahlian. Menurut kamu ini mereknya apa? Takayama, Fukuyama, DDN, ya Gunung Kembar. Gunung Kembar tuh Fukuyama, gila. Takayama juga Gunung Kembar. Merek apa nih? Gunung Kembar. Ya wes. Coba biar ada seru-serunya gitu loh, Li. Kan semangat nyarinya. Tuh, nah, langsung copot. Ini biasanya nyabutnya sampai ke lenger ya, Li? Iya. Kok ini langsung copot, Li? Kenapa ini, Li? Kendor? Kendor apanya? Ya, lehernya. Anjay. Ini biasanya saya pakai tracker, bos. Nyabutnya ini pakai tracker gitu. Ini langsung ceplong aja. Gunung Kembar. Sama-sama Gunung Kembar sih. Takayama. Kenas model apa ya? Aduh, ini kayak karatan, bos. Coba, kamu tahu nggak kenapa ini nyopotnya enak banget? Oh, lakernya. Ada yang salah nggak di noken as ini? Iya, kurang ngepres. Hah? Ini menurut kamu ini? Oh, masa sih? Ya rapet lah, ngepres lah. Tuh, ngepres kok, nggak longgar kok. Jadi nggak goyang. Yang salah di mana? Tuh, sepan ini. Nah, coba perhatikan lagi. Pikir jalan, coba perhati ini. Ada salahnya di mana? Hal kecil tapi penting pada noken as tipe Yamaha punya. So what gitu? Apanya? Apanya? Diobok-obok pakai jar. Mana ketemu centil-centilnya? Apa, Li? Nggak tahu? Oh, belum tahu. Nggak apa-apa, Li. Namanya juga belajar. Nih, Li, biar lu nggak kesannya lu doang yang nggak ngerti gitu. Coba si Gesit panggil deh. AA Gesit deh. Kakak Gesit deh. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Manggilnya Suhu sama Gesit gitu. Buset, kamu dipanggil Suhu, Zit. Ya, kakak senior. Ya, level 3. Itu yang salah di mana? Iya, nyabutnya amo. Harusnya nggak amo. Waduh, kakak ketiga ini kakak berhasil. Si Ali begitu menghargainya sampai ketawa aja nunduk loh. Takut dianggap ngetawain elo gitu. Apanya? Oh, situnya aus. Coba perhatiin. Oh, ini aus ya. Oh iya. Ini aus ya. Oke. Udah yakin? Oke.
dua murid junior ini guys. Ini masalahnya tidak ada o-ringnya. Ada Yamaha Jupiter itu semua ada o-ringnya. Karena tidak ada o-ring, jadi dia itu oblak. Nah sini, ketika dia oblak, ini akan membuat di sini jadi lebih cepat aus. Jadi karet itu berfungsi sebagai media penahan, penstabil dan lain sebagainya. Nilai kepresisiannya ngaruh juga di sana gitu. Tapi nggak tahu kalau Jupiter ini noken asnya ada karetnya apa enggak. Saya juga tidak tahu. Cuman saya berargumen datanya dari Jupiter 5TP. Kalau 5TP di sini ada karetnya. Kalau yang ini ada apa enggak? Googling. Saya juga nggak tahu Li, ada karetnya apa enggak. Coba googling noken as Jupiter robot. Ada o-ringnya nggak? Ada o-ringnya nggak tahu bos. Saya nggak tahu, yakin. Ada. Jupiter apa itu? Ini Jupiter robot. Oh iya ada. Oh bener. Ada guys. Saya lihat di online shop ada karetnya bos, original. Nih dah berarti bener sih. Kurang karet jadi oblak. Sudah untuk review analis awal pada unit motor ini. Ini nanti kita belah bagian tengahnya. Kita akan fokus tengahnya dulu biar suaranya halus. Kalau soal masalah berbet, soal kopling yang ngelos, ya inti dasarnya di tengah-tengahnya ini dulu. Kalau tengahnya beres, bagian luarnya bisa dimaklumi lah ya. Kalau tengah no maklum kalau tengah itu. Walaupun luarnya ini dikasih pakai yang original set sekalipun, kalau bagian tengahnya masih goyang-goyang kayak gini, itu bakal nggak awet ya bos. Jadi kalau bicara tentang mana nih yang lebih diutamakan, saya lebih tengahnya dulu. Soal kopling mau ganti apa enggak gampang, kan nggak harus turun mesin juga. Seumpama nih tengah udah beres, udah adem, udah halus, masalah koplingnya bisa nyusul, bisa ya, bisa disusul nanti, nunggu anggaran katakanlah. Tapi apabila tengahnya enggak dibelanjain 1.500.000 katakanlah, itu percuma, sia-sia lu buang duit, nggak bakal tahan lama. Jadi dengan gambaran dana 1,5 kita akan fokus bagian rasio gear dan juga bagian poros engkolnya. Nanti soal kopling kita coba upayakan dengan adanya. Tapi jika anggarannya mencukupi dengan dana segitu, ini yang akan kita ganti. Ini diganti stangnya saya ganti, lakernya saya ganti, lahar rasio full saya ganti pakai original Yamaha punya yang baru. Untuk piston juga nanti saya ganti pakai Yamaha original YMM. Jadi tengah mesin utama dulu ya. Dengan dana segitu insya Allah nanti bisa melebar ke yang lain. Laharnya 1, 2, 3, 4 biji original. Terus lahar ini kanan kiri original, setangnya original. Terus sekernya kita pakai ori juga, sealnya ringnya. Kemudian bagian kepalanya, noken asnya kita akan belikan yang original. Noken as ori, batang klepnya nanti kita sesuaikan, sekur klep, setting dan lain sebagainya. Itu begitu. Ini karburatornya sudah pakai punya adeknya, yaitu Jupiter 5TP. Ini karbu 5TP, Jupiter lama atau Jupiter Burhan. Sementara kalau karbunya ini kan nggak gini. Bisa nggak sih? Bisa. Untuk masalah dudukan sealnya, nanti dudukan sealnya sebenarnya ini masih bisa diakali tanpa harus melakukan pengelasan babet untuk memberikan dudukan yang lebih sempurna. Karena opsi memberikan las yang lebih sempurna itu akan membuat bak ini mengalami ngulet atau pemuaian dan harus disesuaikan lagi. Jadi seal ini nggak apa-apa kayak gini aja. Cuman nanti kalau asnya udah bener, ini kita berani patenkan atau pemasangannya menggunakan lem yang kuat agar tidak terlepas. Jika asnya center dijamin aman, nggak gampang jebol dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian untuk filter jelas kita ganti. Untuk kampas gandanya satu set. Nanti kita lihat anggaran deh. Harganya lumayan mahal. Kalau yang original segini tuh Rp350.000 satu setnya. Untuk rumah ininya ini juga 300 ribuan yang original. Udah 600 tuh hitungannya.
Setang seker sama seker sekitar 500-an lah. Masih ada sisa sedikit, belum hitung jasa oli perpak dan laker-lakernya. Kayaknya ini kecandak apa enggak? Nantilah, saya fokus mesin tengah dulu ya bos. Dan untuk pembongkaran ini mungkin akan terlalu lama jika kita live streaming. Jadi cukup sampai di sini untuk video review analis penanganan pertama pada Jupiter robot ini. Oke geng, ini Jupiter Jet Robot yang bunyinya itu kapan hari Anda lihat deh videonya gitu, kayak apa suaranya, kayak gimana. Terus sekarang teman-teman dengar ini saya udah pakai gigi 4 dan udah enjoy di bawah jalan, enak gini kan. Pansal juga nggak pakai selip-selip, langsung nyangkut aja giginya. Biasanya kan selip gitu sampai capek, susah banget ngidupinnya. Nah, buat temen-temen yang penasaran dengan kayak gimana sih masalahnya apa, tahu-tahu udah nyoba aja gitu ya, makanya saya kasih tahu video masalahnya itu udah ada di channel kita ini, jadi silahkan di checking gitu. Oke. Ini kayak selip bos, dikebut kayak selip. Iya. Dikebut kayak selip, kemudian dari tempat yang yuk deh, panas. Ntar kita dengar suaranya. Biasa di sini guys, yang ada penutupnya, jadi nggak resiko ditabrak. Dan semoga pas ngetes motor di sini nggak longsor ya. Aman, soalnya itu ada pelindungnya gitu kan. Nih suaranya bos. Wow, kayak baru lagi ya. Tes. Ini bro, Jupiter Jet lo. Ini starternya tinggal masalah aki aja sih.
engkolnya. Coba starter ya. Ini kurang cepet nih dinamonya karena akinya ngedrop. Kan kemarin kalau di engkol itu pelosot gitu kan. Ini tuh nyangkut bos, nggak pakai pelosot. Nah, biasanya klesot gitu kan, ini enggak. Tuh dapat. Udah pansal gering. Kalau akinya bagus, starter gering. Greng maksudnya. Di sini selip, tenaga ngampos, karbunya nyendat gitu kan masalahnya. Ada videonya yang anggarannya 800 terus naik 1,5 terus habisnya banyak. Ngeri juga sih sebenarnya di sini, takut longsor. Lagi ngetes motor di sini tiba-tiba kruk, waduh. Udah gua apes. Ketembuhan motor pula, anjay. Penderitaan saya double. Nih, gigi 1 angkatan awal. 2 3 4. Nah, dredet, nyendat, pokoknya males gitu bos. Oke ya, ini udah di testing dan pagi-pagi enak aja hidupnya. Udah dicoba-coba dan tes jalan, persneling, performa, tanjakan, beban angkat, akselerasi, top speed udah dicobain dan udah. Jadi ini motor kita nyatakan kelar, kita nyatakan selesai. Nah, udah dites kemarin pagi-pagi gimana. Oke, top goreng. Coba dibawa jarak agak jauh, suara berubah enggak, aman. Jadi udah beres. Tinggal lu ngerawat aja ya motor ini, gitu aja sih. Enak. Ini gigi 4 buat angkatan. Oke aja main turun gigi ke cipritnya. Dapat bos. Kaki kopling kampas ganda nggak ngelos. Udah beres. Gigi 2 buat angkatan. Oke, Jupiter Jet robot dinyatakan kelar dan selesai. Sudah. Ini udah dipakein baju. Ntar ya gitu tuh dirapikan udah. Terus mau ngerakit apa? Vario. Udah target kelar ya. Oke. Eric King nanti nunggu keputusan yang punya lagi gimana. Ini sudah enak sih, cuma berisik suaranya. Tripod udah di dalam jok apa ya? Aku mau istirahat bos, dari tadi belum istirahat. Oh ini tripodnya. Nah, kita bablas dulu. Bakal istirahat dulu ya guys.
makan siang. Saya nggak pernah mandi, ganti oli setahun sekali. Masih ngacir bos. Buat dibawa ke hutan, ke tanjakan-tanjakan, ke gunung-gunung, mantap. Untuk karya kopling standar pabrik, pernah coba beli yang custom gitu, dulu malah nggak jalan, kehilangan cita rasa TCX-nya. Jadi ini standar GL. Cuma ini apa aja keluhannya nih setelah pemakaian sekian tahun, nggak pernah mandi, nggak pernah ganti oli, nggak pernah servis. Servis sekali kemarin, sekali akinya ngedrop gara-gara lupa kontak on terus. Semalaman ngedrop, habis di charging ulang nggak mau dia. Ya mau, awalnya mau gitu, tapi berapa menit gitu parkir habis dia. Ini nggak ada engkolnya bos, jadi mau nggak mau akinya harus fresh. Nah udah, ini akinya udah fresh sih. Kalau saya istirahat di sini bos, yang adem sih di pinggir sawah gitu, tenang. Sholatnya di musola sini, kok ada musolanya soalnya.